Hai semua, halo Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Waduh, lagi pada sibuk apa nih? Tulis di kolom komentar dong. Jangan lupa sesibuk apapun kalian, selalu sempatkan waktu untuk kunjungi channel Cublak Suweng. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, terkini, dan terupdate tentang politik di Indonesia pastinya hanya untuk Anda. Oke, kali ini Cublak Suweng punya kabar terbaru ini ya, dan masih terkait dengan Partai Nasdem, di mana sejak Anies Baswedan dideklarasikan sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024 mendatang oleh Partai Nasdem. Kemudian ini ya, semenjak itu banyak sekali jalan terjal yang dilalui Partai Nasdem untuk meraih kemenangan di Pilpres 2024 mendatang. Banyak sekali godaan, banyak sekali terpaan isu untuk Partai Nasdem. Seperti kemarin ada isu keretakan hubungan dengan presiden sendiri yaitu Bapak Joko Widodo. Kemudian ada isu reshuffle kabinet untuk Partai Nasdem sendiri. Dan juga adanya ketidakhadiran dari Bapak Joko Widodo saat ulang tahun Partai Nasdem kemarin ya, Partai Nasdem yang ke-11 kemarin Bapak Jokowi tidak hadir. Ada lagi godaan-godaan untuk partai koalisi dari Partai Nasdem seperti PKS dan Demokrat, di mana ada tawaran kursi menteri bagi yang mau meninggalkan dukungan untuk Anies Baswedan, dan juga ada beberapa parpol lain yang melirik partai yang akan berkoalisi dengan Partai Nasdem. Dan ini membuat Partai Nasdem ini merasa seperti ya jalannya selalu terjal sekali ini untuk menuju ke Pilpres 2024 sampai ke survei-survei. Nah, survei-survei elektabilitas juga sering sekali menampilkan bahwa Nasdem ini elektabilitasnya sangat kecil, sampai-sampai akhirnya Surya Paloh berkomentar terkait dengan elektabilitas dari Partai Nasdem tersebut yang sering dikabarkan kecil gitu ya. Ketua Umum Partai Nasdem yaitu Surya Paloh menanggapi santai terkait dengan elektabilitas salah satu survei yaitu survei Indekstat yang mengatakan bahwa elektabilitas dari Partai Nasdem berada di angka 2,1% dalam simulasi terbuka atau top of mind. Dan di sini Paloh mengaku menghormati hasil survei tersebut. Ini bagus juga, saya hormati itu. Makanya kalau sudah tahu, lain kali ya, kalau sudah tahu elektabilitas kecil, ngapain harus dihitung? Anggap saja ini partai main-main dan gak akan dapat apa-apa. PT atau Presidential Threshold juga nggak dapat, ucap Paloh di JCC Senayan Jakarta pada Jumat 11 November 2022. Surya Paloh sendiri mengaku tidak memiliki strategi khusus untuk menaikkan elektabilitas Partai Nasdem. Dia pun menghargai hasil survei dalam pendekatan saintifik. Strategi? Ngapain kita ucapkan kalau ada strategi? Apa pertanggungjawaban kita untuk lembaga survei itu? Artinya, kita hargai itu dalam pendekatan-pendekatan nilai-nilai saintifik yang ada, ucap Paloh. Paloh lalu mengibaratkan dirinya sebagai nahkoda kapal di Partai Nasdem. Di sini pun Surya Paloh menegaskan akan mengoptimalkan kepemimpinannya agar berhasil membawa Partai Nasdem mencapai satu lompatan jauh pada pemilu 2024. Saya ingin nyatakan di ulang tahun Nasdem ke-11 ini sebagai nahkoda kapal ini. Saya ingin nyatakan saya mengoptimalkan kepemimpinan saya untuk membawa partai ini berhasil mencapai satu lompatan yang jauh dan besar pada pemilu 2024. Artinya kita naik kelas, ungkap Paloh. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh itu pun kemudian menyampaikan tentang perihal target kemenangan partainya di pemilu 2024. Paloh menyebut, jika tidak ada tambahan kursi lagi bagi Nasdem di parlemen, maka dirinya siap mundur dari jabatan ketua umum. Ini tolong dicatat, jangankan menurun atau tidak lolos parliamentary threshold, tidak ada tambahan angka kursi parlemen satupun, itu artinya nahkoda yang berbicara ini sudah tidak layak lagi menjadi pemimpin Nasdem.
kata Surya pada Jumat 11 November 2022. Saya katakan kembali, tidak ada tambahan kursi, itu artinya nahkodanya out. Sudah tidak ada waktunya lagi dia menjawab pertanyaan kalian, sambung Paloh. Pernyataan dari Ketum Partai Nasdem itu langsung dikomentari oleh Anies Baswedan ya, bakal capres yang akan diusung oleh Partai Nasdem sendiri di Pilpres 2024 mendatang. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengapresiasi sekali partai besutan Surya Paloh yang berani mengambil jalan terjal bersama dirinya untuk mendapatkan puncak baru. Saya bersyukur karena saya hadir dalam peringatan syukuran, bukan sekadar sebagai sahabat, bukan juga hanya ikut dalam diskusi 12 tahun lalu menyusun manifesto restorasi Indonesia, namun di sini saya hadir sebagai capres dari Partai Nasdem, ujar Anies Baswedan. Anies benar-benar mengaku sangat bersyukur karena Ketum Partai Nasdem ini mampu menempuh jalan yang tidak biasa dilewati partai politik lainnya. Kalau dalam sebuah perjalanan ada jalan yang datar, menurun, dan mendaki. Mau jalan yang enak, pilih jalan yang menurun, tapi tidak kemanapun. Kalau jalan yang tinggi, meskipun mendaki, kita tidak tahu ujung di mana dan gelap, tapi kita tahu hanya jalan mendaki yang memperoleh puncak baru, kata Anies Baswedan. Dan ia menyatakan kesiapan untuk menempuh jalan mendaki dan membawa gerakan perubahan lebih baik untuk masyarakat Indonesia. Saya memperoleh kesempatan mendapatkan jalan mendaki yang terjal dan belum ada peta ataupun rutenya, tapi ini akan dicatat dalam sejarah Indonesia, ucap Anies. Di usia 11 tahun, kata Anies Baswedan ya, Partai Nasdem banyak melakukan lompatan dan langkah membawa misi gerakan restorasi perubahan. Perbedaannya target dan misi. Target itu setelah dicapai kemudian selesai. Tapi kalau misi itu diemban, dipanggul untuk dilaksanakan. Makanya Nasdem ini disebut rumah gagasan, mengembalikan Indonesia pada gagasan awal pendirian bangsa ini. Itulah yang disebut restorasi Indonesia, jawab Anies Baswedan. Nah, di sini terkait dengan cobaan dan godaan serta jalan terjal yang ditempuh oleh Nasdem, ada beberapa komentar dari pihak lain ya, di mana salah satunya Ketua Yayasan Keadilan Masyarakat Mandiri Ferdinand Hutahean mengaku akan menarik semua kader Nasdem di kabinet Jokowi Ma'ruf Amin apabila dirinya menjadi Surya Paloh. Menurut Ferdinand, seorang pria sejati pasti akan mengambil langkah itu. Kalau saya jadi Surya Paloh, saya akan meminta menarik seluruh kader saya dari kabinet. Itu kalau jantan, kalau dia laki-laki, kata mantan politikus Partai Demokrat itu. Sebab Ferdinand beralasan Jokowi sudah tidak menganggap keberadaan Nasdem sebagai partai di pemerintahan. Hal itu dikatakan ya karena apa? Karena ada langkah Jokowi yang tidak hadir di puncak perayaan hari ulang tahun Partai Nasdem kemarin di 11 November. Tidak hanya nggak hadir tapi juga videonya tidak ada. Makanya Ferdinand di sini mengatakan kalau saya sebagai Surya Paloh, mendingan saya tarik semua kader Nasdem di kabinet Jokowi Ma'ruf. Jadi gimana nih menurut kalian? Setuju nggak dengan pernyataan dari Surya Paloh, Anies Baswedan dan juga dari Ferdinand ini? Silakan tulis di kolom komentar terkait dengan berita kali ini. Jangan lupa LKS, like, comment, share ke teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.